4301 Suge Hanming. Di dunia menentang dewa, pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki wilayah mereka sendiri, dan mereka dikenal sebagai domain pembangkit tenaga listrik tertinggi. Domain pembangkit tenaga listrik tertinggi berevolusi dari dunia kecil dalam tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Energi roh langit dan bumi berlimpah di domain tersebut, dan ada juga pohon kehidupan surgawi di domain tersebut. Energi vital dari pohon kehidupan surgawi memelihara semua hal. He Tianfang, pembangkit tenaga listrik tertinggi, biasanya bermeditasi di domain pembangkit tenaga listrik tertingginya. Dia jarang kembali ke klannya di alam dewa. Lagi pula, Realm of God di mana klannya berada adalah domain pembangkit tenaga listrik tertinggi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Tak perlu dikatakan, lebih bermanfaat baginya untuk bermeditasi dan berkultivasi di wilayahnya sendiri. Saat ini, He Tianfang sedang bermeditasi seperti biasa. Meskipun dia terpengaruh oleh kematian cicit tercintanya, dia tidak terlalu terpengaruh. Bagaimanapun, dia memiliki banyak cicit. Meskipun dia sangat menghargai cicitnya, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang setelah cicitnya meninggal. Tanda seru, He Tianfang telah hidup selama hampir 100.000 tahun, dan dia telah lama menjadi acuh tak acuh sampai mati. Selama 100.000 tahun terakhir, apalagi satu cicit, dia telah kehilangan banyak putranya. Siapa ini? Tiba-tiba, ekspresi He Tianfang yang sedang bermeditasi berubah. Pada saat berikutnya, dia menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di ujung lain wilayah kekuasaannya. Sinar pedang menembus langit, menyebabkan kehampaan bergetar hebat sebelum dua lubang gelap yang menakutkan muncul. Setelah itu, seorang pemuda muncul. Ekspresi He Tianfang sangat gelap ketika dia melihat pemuda itu. Dia berkata dengan marah, "Suge Hanming, apa artinya ini? Anda menerobos masuk ke domain saya dan merusaknya. Apakah Anda pikir saya penurut?" Sama seperti He Tianfang, Suge Hanming adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, dari segi kekuatan, Suge Hanming, yang merupakan junior He Tianfang, lebih kuat. He Tianfang berasal dari generasi yang sama dengan ayah Suge Hanming, Suge Wendao si pedang ion. Dia dan Suge Wendao menjadi pusat kekuatan tertinggi di era yang sama, tetapi dia tidak sekuat Suge Wendao. Di masa lalu, Suge Wendao adalah salah satu pembangkit tenaga tertinggi terkuat di dunia yang menentang dewa. Faktanya, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga tertinggi terkuat di dunia yang menentang dewa. Putra Suge Wendao, Suge Hanming, secara alami menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di kemudian hari, tetapi Suge Hanming sangat berbakat. Tidak lama setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, Suge Hanming pernah berdebat dengan He Tianfang. Saat itu, pertarungan berakhir imbang. Belakangan, He Tianfang mendengar bahwa Suge Hanming mendapat terobosan. Dengan demikian, He Tianfang tahu bahwa dia bukan lagi tandingan Suge Hanming. Sebelumnya, He Tianfang dan Suge Hanming tidak terlalu dekat. Namun, mereka sering bertemu, dan ketika mereka bertemu, mereka akan saling menyapa dengan senyuman. Karena itu, He Tianfang tidak mengerti mengapa Suge Hanming dengan paksa masuk ke domainnya dan merusak domainnya hari ini. Tindakan ini merupakan penghinaan besar baginya. Sementara itu, Suge Hanming melayang di udara dan menatap He Tianfang yang berambut abu-abu sambil berkata dengan acuh tak acuh, "He Tianfang, Anda harus tahu bahwa saya, Suge Hanming, bukanlah orang yang menyebabkan masalah tanpa alasan." Setelah mendengar kata-kata ini, mata He Tianfang sedikit menyipit. Memang, Suge Hanming memiliki reputasi yang baik dan tidak menimbulkan masalah. Pasti ada alasan atas tindakan Suge Hanming hari ini. Dengan mengingat hal ini, ekspresinya mereda, dan dia berkata, "Suge Hanming, lalu beritahu saya mengapa Anda datang ke domain saya hari ini. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita?" Sekarang He Tianfang sudah tenang. Dia tahu bahwa Suge Hanming pasti datang mencarinya karena suatu alasan. Pasti terjadi sesuatu yang membangkitkan kemarahan Suge Hanming. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk memprovokasi Suge Hanming. Secara alami, He Tianfang tidak memikirkan tentang kaisar dewa tingkat lanjut yang membunuh cicitnya. Bagaimanapun, kaisar dewa yang maju berasal dari alam bawah. Karena itu, dia tidak berpikir kaisar dewa yang maju memiliki hubungan dengan Suge Hanming, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Suge Hanming mengangkat alis sedikit dan berkata, "Kesalahpahaman.
He Tianfang, saya datang ke domain Anda untuk memberitahu Anda apa yang terjadi. Orang-orangmu sedang mencari adik laki-lakiku di wilayah yang kacau balau dengan niat untuk membunuhnya. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Kau benar-benar bertangan berat. Anda benar-benar mengirim sekelompok dewa tertinggi menengah dan lanjutan untuk mengejar kaisar dewa tingkat lanjut. Kesadaran akhirnya muncul pada He Tianfang, dan ekspresinya berubah drastis. Kaisar dewa tingkat lanjut itu adalah saudara junior Suge Hanming. Bagaimana ini mungkin? Berdasarkan apa yang diketahui He Tianfeng, Suge Hanming tidak mengakui seorang master. Mungkin, mendiang ayahnya bisa dianggap tuannya. Namun, ayahnya meninggal bertahun-tahun yang lalu dan tidak meninggalkan murid junior. Dengan demikian, Suge Hanming hanya memiliki saudara laki-laki dan perempuan senior. Namun, meski begitu, kebanyakan dari mereka telah tewas di batas luar. He Tianfang menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya, maksudmu orang yang membunuh cicitku adalah adik laki-lakimu? Kapan Anda memiliki adik laki-laki seperti itu? He Tianfang benar-benar bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Suge Hanming telah melakukan kesalahan. Dia memasuki domain ayahku dan mewarisi warisan Ion Sword ayahku. Bagaimana menurutmu? Kata Suge Hanming sambil menatap He Tianfang dengan tatapan tajam. Meskipun dia berbicara dengan tenang, sedikit rasa dingin bisa terdengar. Kesadaran kembali muncul pada He Tianfang. Ternyata, kaisar dewa tingkat lanjut yang membunuh cicitnya memiliki latar belakang yang kuat. Siapa yang mengira kaisar dewa yang maju mewarisi warisan Suge Wendao, warisan pedang Ion? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sebelah Suge Hanming. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada He Tianfang dengan penuh arti, He Tianfang, kamu sudah keterlaluan dalam masalah ini. Jika kami mengungkit hal ini selama rapat, apakah menurut Anda kami tidak akan dapat menemukan jejak yang mengarah kembali kepada Anda bahkan jika anak buah Anda tidak berbicara? Anda harus tahu apa artinya dia adalah penerus pedang Ion. Masih ada beberapa pusat kekuatan tertinggi di dunia penentang dewa yang berutang nyawa pada Ion Sword. Mata He Tianfang membelalak setelah mendengarkan pengingat lelaki tua itu. Dia dengan cepat menangkupkan kedua tangannya pada pria tua itu dan berkata, terima kasih atas pengingat Anda, Saudara Wen. Kemudian, He Tianfang menoleh untuk melihat Suge Hanming dan berkata, saya akan segera menangani masalah ini. Saya akan memerintahkan anak buah saya untuk segera berhenti mencari adik laki-laki Anda. Selain itu, saya akan memastikan untuk memberikan kompensasi kepada saudara junior Anda, dan kompensasi tersebut akan memuaskan Anda. Sebanyak He Tianfang menghargai cicitnya telah meninggal. Dia tidak ingin menyinggung Suge Hanming untuk orang mati. Tidak hanya itu, dia juga mengambil risiko menyinggung beberapa kekuatan tertinggi lainnya yang berhutang nyawa pada Suge Wendao, pedang Ion. Meskipun beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi itu sepertinya tidak banyak berinteraksi dengan Suge Hanming, tidak ada keraguan bahwa mereka akan melangkah maju untuk mendukung Suge Hanming jika sesuatu terjadi. Untuk alasan ini, He Tianfang tahu dia harus mundur. Tidak ada gunanya baginya untuk menyangkal bahwa dia berada di balik masalah ini. Lagi pula, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia tidak akan bisa menutupinya. Selain itu, tidak menguntungkan baginya untuk menyeret masalah ini keluar. Jika masalah ini diangkat selama pertemuan, dia akan lolos begitu saja atau dia akan dihukum. Namun, bahkan jika dia berhasil lolos, dia masih harus berurusan dengan Suge Hanming. Karena itu, dia memutuskan untuk mengakuinya dan menebus kesalahannya. Baiklah, kata Suge Hanming dengan anggukan. Dia bukan orang yang mengambil 1 mil ketika diberi 1 inci sehingga dia dengan mudah menyetujui kata-kata He Tianfang. Setelah beberapa saat, Suge Hanming menambahkan, saya tidak ingin adik laki-laki saya tahu tentang saya untuk saat ini. Jika Anda akan memberikan kompensasi kepadanya, serahkan kepada saya, dan saya akan menemukan cara untuk memberikannya kepadanya. Baiklah, He Tianfang mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa Suge Hanming ingin melatih adik laki-lakinya dan bahwa Suge Hanming khawatir adik laki-lakinya akan berpuas diri setelah menyadari bahwa dia mendapat dukungan yang begitu besar. He Tianfang sedikit terkejut dengan kesadaran ini. Sepertinya Kaisar Dewa yang maju itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Dengan pemikiran ini, He Tianfang memutuskan untuk memberi kompensasi besar kepada Kaisar Dewa tingkat lanjut untuk menunjukkan ketulusannya. Di wilayah kacau maju,
Kelompok Dewa Tertinggi Menengah dan Lanjutan segera menerima perintah He Tianfang dan menghentikan pencarian mereka untuk Kaisar Dewa tingkat lanjut. Jadi kita benar-benar menyerah pada pencarian. Seseorang mengejek. Kami sudah diperintahkan untuk tidak memprovokasi orang itu. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi melangkah maju untuk melindunginya. Yah, hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi lain yang bisa melakukan ini. Saya tidak menyangka seseorang dari alam bawah akan mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Apa menurutmu orang itu akan bisa sampai sejauh ini jika dia bukan siapa-siapa? Izinkan saya memberitahu Anda, keajaiban yang mengerikan itu, Duan Lingtian, kemungkinan mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi juga. Kesampingkan Kaisar Dewa tingkat lanjut itu, menurutku Duan Lingtian tidak mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat itu, jika Ning Yixuan tidak muncul, Duan Lingtian akan mati. Pada akhirnya, kelompok Dewa Tertinggi Menengah dan Lanjutan harus pergi meskipun mereka sedikit enggan. Lagi pula, mereka tidak hanya tidak akan diberi hadiah sekarang, tetapi mereka akan dihukum berat jika mereka berani bergerak melawan Kaisar Dewa yang maju itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi telah melangkah maju, dan atasan mereka juga telah memberikan perintah. Mereka akan mendekati kematian jika mereka melanggar perintah sekarang. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa tuannya, Feng Qingyang, baru saja kabur dari situasi berbahaya. Tak perlu dikatakan, bahkan Feng Qingyang, yang melakukan semua pekerjaan di alam rahasia, tidak menyadari masalah ini. 4.302 hadiah mengejutkan untuk peringkat 3 teratas. Wilayah kacau lanjut jarang muncul. Itu tergantung pada keinginan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena itu, semua orang menghargai kesempatan sekali dalam bulan biru ini. Dikatakan terakhir kali daerah kacau maju muncul setidaknya 100.000 tahun yang lalu, dan sebelum itu muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Sangat sedikit dewa tertinggi tingkat lanjut yang hidup hingga 100.000 tahun karena mereka tidak dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi mereka yang terjadi setiap 1000 tahun. Karena itu, setiap orang akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan poin kacau. Lagi pula, bahkan mereka yang menempati peringkat ke-10 dalam kategorinya masing-masing akan diberi hadiah setetes air mancur dewa. Dikatakan bahwa setiap orang yang menempati peringkat 10 besar akan dihadiahi dengan cairan dari mata air suci. Tak perlu dikatakan, semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Tanda seru. Tempat ke-10 akan menerima setetes dari mata air surgawi. Tempat ke-9 akan menerima 2 tetes dari mata air surgawi. Tempat ke-8 akan menerima 4 tetes dari mata air surgawi. Tempat ke-7 akan menerima 8 tetes dari mata air surgawi. Dan tempat pertama, kedua, dan ketiga akan menerima masing-masing 512 tetes, 256 tetes, dan 128 tetes. Setelah berita itu disebarkan oleh keturunan dari kekuatan tertinggi di wilayah yang kacau balau, keributan terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka yang berada di peringkat 10 besar akan diberi hadiah yang sangat besar. Setetes air mancur surgawi cukup mengejutkan bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan 512 tetes air mancur surgawi. Aku harus peringkat di 3 besar. Imbalannya sangat berharga, bahkan putra dari pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat memperoleh hal seperti itu dalam hidup mereka. Saya mendengar bahwa mata air surgawi ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat. Saya mendengar bahwa dia menolak untuk memberikannya kepada kekuatan tertinggi lainnya ketika mereka memintanya. Dia ingin menggunakannya sebagai hadiah untuk wilayah yang kacau balau. 512 jatuh dari mata air surgawi. Apakah ini nyata? Duan Lingtian kaget saat mendengar berita itu. Dia tidak bisa tidak merasa skeptis sampai dia mendengar keturunan dari kekuatan tertinggi membicarakannya di berbagai base camp. Mereka semua berbicara dengan percaya diri, dan tidak ada yang membantahnya. Mereka yang menempati peringkat pertama dalam kategori dewa para dewa hingga dewa tertinggi yang maju akan menerima 512 tetes dari mata air surgawi. Astaga! Apakah pembangkit tenaga listrik tertinggi menemukan mata air dari mata air surgawi? Butuh Duan Lingtian beberapa saat untuk pulih dari keterkejutannya. Dia telah belajar tentang betapa berharganya mata air surgawi dari kakak keempatnya, Lang Chunyuan, ketika dia kembali ke tanah energi yang mendalam.
Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menduduki peringkat pertama di antara dewa tertinggi yang belum sempurna untuk mendapatkan 512 tetes dari mata air dewa. Saya perlu bekerja lebih keras dan mengumpulkan lebih banyak poin kacau. Saya harus mencoba dan mencari tahu dewa tertinggi yang belum sempurna mana yang memiliki poin lebih banyak dari saya dan membunuhnya. Bahkan jika saya tidak dapat mengklaim poinnya, saya akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Di wilayah kacau lanjut, tidak seperti manfaat pertempuran, seseorang tidak dapat mengklaim poin kacau dari orang yang terbunuh. Namun, seseorang dapat membunuh mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama untuk mendapatkan poin kacau, dan dengan melakukan itu, seseorang juga dapat menyingkirkan persaingan. Dengan ini, Duan Lingtian dan pesaing teratas lainnya di kategori masing-masing mulai bekerja dengan rajin untuk mengumpulkan poin yang kacau. Di kedalaman wilayah kacau maju, dua dewa tertinggi yang belum sempurna tewas saat seorang wanita muda menyaksikan. Dia tampak cemas saat ini. Saya dibodohi oleh kakak senior ketiga. Ada begitu banyak batasan pada doppelganger saya. Dengan batasan, saudara junior pasti akan mengumpulkan lebih banyak poin kacau daripada aku. Lagi pula, dia sudah mulai mengumpulkan manfaat pertempuran sehingga dia bisa membuka banyak alam rahasia multi orang. Bagaimana bisa manfaat pertempuran saya dibandingkan dengan miliknya? Wanita muda itu adalah Lang Chunyuan, kakak keempat Duan Lingtian. Dia telah mengirim doppelgangernya ke Realm Battlefield setelah Duan Lingtian kembali ke Myriad Laws Academy di Profound Energy Land. Yah, aku tidak keberatan peringkat kedua jika saudara junior peringkat pertama. Dengan ini, kita berdua akan memenangkan hadiah utama. Lang Chunyuan berpikir sendiri, merasa lebih nyaman. Namun, setelah beberapa saat, Lang Chunyuan menjadi cemas lagi. Mengapa butuh waktu lama untuk alam Deka Secret muncul? Ini terlalu lambat, aku bahkan tidak menggunakan banyak manfaat pertempuran untuk membukanya, jadi mengapa semua orang sangat lambat? Lang Chunyuan telah membuka dunia rahasia 2 tahun lalu, tetapi portal itu belum muncul sampai sekarang. Pada akhirnya, Lang Chunyuan hanya bisa terus mencari target sambil menunggu untuk memasuki dunia rahasia. Dewa tertinggi perantara yang dia temui di sepanjang jalan sama sekali bukan tandingannya. Di gurun tandus, embusan angin bertiup melewati, mengaduk pasir ke langit. Seorang pemuda terbang ke langit saat fenomena yang menandakan kematian dewa tertinggi perantara muncul. Setelah fenomena itu menghilang, kedamaian kembali ke padang pasir. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di kejauhan. Berdasarkan cahaya yang dipancarkan tubuhnya, dia berasal dari tanah persembahan surgawi, dan berdasarkan energi surgawi yang tertinggal di permukaan kulitnya, dia adalah dewa tertinggi perantara. Begitu pria parubaya itu muncul, dia memanggil, Ning Yixuan. Pria muda itu tidak lain adalah Ning Yixuan. Wang Qiyun, kenapa kamu ada di sini? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Ning Yixuan bertanya dengan suara gelap saat dia melihat pria parubaya itu. Ning Yixuan dan Wang Qiyun, pria parubaya, tidak berhubungan baik. Namun, sahabat Ning Yixuan adalah saudara sepupu Wang Qiyun. Karena itu, Ning Yixuan telah menahan diri berkali-kali untuk memberi pelajaran pada Wang Qiyun. Ning Yixuan, aku yakin kamu tidak akan membunuhku. Lagi pula, sepupuku adalah Ming, kata Wang Qiyun dengan senyum tipis, mengabaikan ancaman Ning Yixuan. Ngomong-ngomong, kebetulan aku bertemu denganmu di sini. Setelah jeda singkat, Wang Qiyun bertanya, saya sangat penasaran. Apakah Anda menyesal menerobos dan menjadi dewa tertinggi perantara? Pada saat itu, Anda mungkin tidak menyangka hadiah untuk 3 peringkat teratas akan sangat menguntungkan, bukan? Sedikit ejekan bisa terdengar dalam suara Wang Qiyun saat dia berbicara. Ning Yixuan melirik Wang Qiyun sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu aku menyesali keputusanku? Jika demikian, itu hanya berarti Anda bukan orang yang sangat ambisius. Tidak heran Anda gagal menstabilkan basis kultivasi Anda setelah bertahun-tahun. Sudut bibir Ning Yixuan meringkuk menjadi seringai di dekat akhir kata-katanya. Ekspresi Wang Qiyun berubah menjadi tidak sedap dipandang saat dia berkata sambil mengejek, Ning Yixuan, jangan terlalu berpuas diri, kamu bahkan mungkin tidak masuk dalam peringkat 10 besar untuk dewa tertinggi tingkat menengah. Lagi pula, ada begitu banyak dewa tertinggi perantara yang kuat dari berbagai alam dewa. Dari Realm of Gods kami sendiri, kami memiliki setidaknya 20 dewa tertinggi menengah yang terkenal. Anda lebih baik hati-hati.
Wang Qiyun pergi setelah dia selesai berbicara. Dia tidak khawatir Ning Yixuan akan menyerangnya. Cibiran di wajah Ning Yixuan semakin dalam saat dia melihat Wang Qiyun pergi dan bergumam pada dirinya sendiri, ambisi rendahmu tidak pernah bisa dibandingkan dengan ambisiku yang tinggi. Memang, Ning Yixuan sebelumnya tidak mengetahui secara spesifik tentang hadiah tersebut. Sebelum wilayah kacau maju muncul, sama seperti orang lain, dia hanya tahu bahwa mereka yang berada di peringkat ke-10 akan diberi hadiah setetes air mancur surgawi. Baru kemudian dia mengetahui bahwa mereka yang berperingkat lebih tinggi akan diberi hadiah lebih banyak dari mata air dewa. Mirip dengan keturunan pembangkit tenaga tertinggi lainnya, dia juga telah mendengar dari leluhurnya bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat telah menemukan air mancur surgawi di batas luar dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai hadiah untuk wilayah kacau lanjut. Saya tidak akan menjadi Ning Yixuan jika saya takut bersaing dengan dewa tertinggi perantara. Jadi bagaimana jika saya baru saja menerobos? Jika saya takut, bagaimana saya bisa melampaui Duan Lingtian? Ning Yixuan bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan percaya diri. Di suatu tempat di wilayah kacau maju, Yang Yuchen menyeringai ketika dia keluar dari dunia rahasia multi orang. Kakak senior kedua, jika aku melampauimu dan menempati peringkat pertama di antara dewa tertinggi perantara, sebaiknya jangan menuduhku tidak menghormati seniorku. Ide adik laki-laki benar-benar hebat. Saya tidak berharap bekerja untuk semua orang. Saya sangat baik. 4303 kakak senior keempat. Di wilayah kacau yang maju, mereka yang berada di dalam dan di atas alam Lord of Gods memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan mata air surgawi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah peringkat 10 besar di kategori masing-masing. Sebelum wilayah kacau lanjut muncul, banyak orang memasuki wilayah kacau untuk mengumpulkan manfaat pertempuran sehingga mereka dapat membuka alam rahasia di wilayah kacau lanjut. Ini karena mereka bisa mendapatkan poin kacau dalam waktu singkat di alam rahasia. Siapapun yang memiliki otak tahu bahwa cara tercepat untuk mendapatkan poin kacau adalah melalui alam rahasia. Wilayah kacau lanjut sangat luas, dan tidak mungkin untuk menempati peringkat 10 besar hanya dengan mengandalkan membunuh orang lain di wilayah kacau lanjut. Terlepas dari risiko yang dibawanya, pilihan terbaik adalah membuka ranah rahasia untuk mendapatkan poin kacau. Tanda seru, ini semua salah Duan Lingtian. Sekarang, semua pembangkit tenaga listrik mengancam orang lain dan melarang mereka bergerak di alam rahasia. Saya sangat disayangkan bertemu dengan salah satu pembangkit tenaga listrik itu 2 kali. Duan Lingtian dan ide jahat. Betapa frustasinya. Seseorang tertawa. Aku cukup beruntung. Saya belum pernah bertemu pembangkit tenaga listrik yang mampu menekan semua orang di dunia rahasia yang saya buka. Kita harus mengumpulkan lebih banyak manfaat pertempuran dan poin kacau sebelum peringkat ditentukan. Hanya ada 1 dekade tersisa sebelum wilayah yang kacau balau ditutup. Kekacauan merajalela di wilayah kacau lanjutan karena semua orang bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan poin kacau melalui berbagai cara. Frekuensi alam rahasia yang dibuka juga sangat tinggi. 1 akan muncul setiap beberapa hari. Ketika Duan Lingtian memasuki salah satu base camp, dia akhirnya menyadari kabar kerja kerasnya di alam rahasia telah menyebar. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik juga meniru caranya melakukan sesuatu. Tak perlu dikatakan, hanya mereka yang kuat yang bisa mengandalkan metode ini untuk mendapatkan poin kacau. Kalau tidak, itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Ada banyak orang yang membuka dunia rahasia akhir-akhir ini, jadi saya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memasuki dunia rahasia lagi. Aku harus terus bekerja keras. Wilayah kacau maju akan ditutup dalam waktu kurang dari 1 dekade. KR seharusnya sudah mendengar tentang saya sekarang jika dia ada di sini. Saya telah pergi ke berbagai base camp, tetapi saya belum menemukannya. Apakah dia meninggalkan realm battlefield atau dia mengumpulkan poin kacau di sini? Duan Lingtian secara alami tidak melupakan tujuannya memasuki medan perang alam. Prioritas utamanya adalah menemukan istrinya, KR. Meningkatkan kekuatannya adalah prioritas keduanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian bertanya-tanya apakah KR telah meninggalkan realm battlefield. Sebelumnya, dia selalu mengkhawatirkan keselamatan KR. Namun, saat dia tumbuh lebih kuat, dan dia mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dunia, untuk beberapa alasan, dia merasa KR aman. Jika sesuatu terjadi padanya, dia yakin dia akan merasakannya.
Duan Lingtian telah menanyakan tentang perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini ketika dia berada di base camp. Dia belajar bahwa ketika seseorang memahami 4 tahu langit dan bumi ke tingkat tertentu, seseorang akan terhubung ke langit dan bumi. Koneksi ini akan membantunya merasakan keadaan orang yang dicintainya. Untuk alasan ini, Duan Lingtian sekarang merasa nyaman saat dia terus mengumpulkan poin-poin kacau di dunia rahasia. Suatu hari, sebuah portal ke dunia rahasia tiba-tiba muncul. Mata Duan Lingtian menjadi cerah, dan dia dengan cepat memasuki portal. Sudah waktunya bagi saya untuk bekerja untuk 9 rekan saya lagi. Saya sangat baik, Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas. Segera setelah Duan Lingtian memasuki dunia rahasia, dia mendengar suara familiar yang membuatnya melompat. Kalian semua, dengarkan, saya akan menangani semua ujian di dunia rahasia ini. Jika Anda tidak mau, majulah sekarang. Kami akan beradu panco untuk menentukan pemenangnya. Duan Lingtian menoleh untuk melihat wanita muda yang berbicara dengan keras. Kakak senior keempat, Duan Lingtian tertegun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan doppelganger kakak keempatnya di dunia rahasia. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membiarkan dia mengambil jalannya atau haruskah saya menyamar dan melawannya? Duan Lingtian tidak yakin sejauh mana kekuatan Lang Chunyuan, tetapi mengingat ini hanya doppelgangernya, dia pikir dia mungkin memiliki peluang melawannya. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, yang lain meratapi nasib buruk mereka. Dia sangat kuat, kami sangat disayangkan bertemu seseorang yang begitu kuat. Sepertinya kita menyia-nyiakan jasa pertempuran kita dengan sia-sia. Sayang sekali, pada saat ini, Lang Chunyuan telah memberi pelajaran kepada beberapa orang bodoh yang bodoh hanya dengan beberapa gerakan sederhana. Tak perlu dikatakan, kekuatannya membuat semua orang takut untuk tunduk. Kakak senior keempat terlalu sombong. Setelah melihat kesombongan Lang Chunyuan, Duan Lingtian akhirnya mengambil keputusan. Dia dengan cepat menggunakan energi surgawinya untuk menyamarkan dirinya. Auranya berubah dengan cepat seiring dengan penampilannya, dan dia dengan cepat berubah menjadi jubah putih panjang. Selama tidak ada yang memeriksanya dengan kesadaran surgawi mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Duan Lingtian tahu bahwa Lang Chunyuan akan menuntut untuk bertarung dengannya untuk menentukan pemenangnya jika dia muncul tanpa penyamaran. Bahkan jika dia menawarkan untuk membiarkannya menangani ujian di dunia rahasia, dia tidak akan menerimanya dengan mudah. Setelah penyamarannya dilakukan, Duan Lingtian mengejek dan berkata, "Gadis kecil, kamu cukup kuat." Setelah itu, Duan Lingtian menyerang. Fenomena hukumnya yang bersinar sejauh 1.000.000 mil juga muncul. Yang lain terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan 2 pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik lain ada di sini. 8 orang yang tersisa bertukar pandang saat pikiran yang sama muncul di benak mereka. Jika mereka bisa mencapai kesepakatan, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Sementara itu, Duan Lingtian yang menyamar sebagai pria parubaya berpakaian putih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lang Chunyuan. Ekspresi Lang Chunyuan sedikit berubah saat dia bertukar pukulan dengan Duan Lingtian. Dia sangat kuat. Lang Chunyuan tidak menyangka akan bertemu dengan dewa tertinggi yang belum sempurna yang begitu kuat di wilayah yang kacau balau. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dewa tertinggi yang belum sempurna. Bahkan doppelgangernya saja sudah cukup baginya untuk menjadi tak terkalahkan di antara dewa tertinggi yang belum sempurna. Gerakan dan metodenya sedikit mirip dengan saudara junior, namun, dia tampaknya sedikit lebih kuat dari saudara junior. Saya tidak hanya harus mengalahkannya sekarang, tetapi saya juga harus melukainya dengan parah sehingga adik laki-laki saya dan saya akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Ekspresi Lang Chunyuan berubah serius setelah dia mengetahui seberapa kuat lawannya. Pada saat yang sama, dia mengutuk Yang Yuchen dalam hati. Dia akan lebih kuat jika dia ada di sini. Pada saat yang sama, Duan Lingtian tidak menahan serangannya, dan dia tidak memberi waktu bagi Lang Chunyuan untuk beristirahat karena dia tidak ingin dia menyelidikinya dengan kesadaran surgawinya. Setelah beberapa langkah, ekspresi Lang Chunyuan berubah drastis. Dia menemukan bahwa dia sama sekali bukan tandingan pria parubaya itu. Duan Lingtian berkata dengan suara rendah, "Doppelganger. Saya akan khawatir jika tubuh asli Anda ada di sini. Sayangnya, kamu hanya doppelganger. Menyingkir."
Duan Lingtian memberikan pukulan terakhir dan mengirim doppelganger Lang Chunyuan terbang kembali setelah dia selesai berbicara. Sementara itu, yang lainnya kaget saat mendengar Duan Lingtian mengatakan bahwa Lang Chunyuan hanyalah seorang doppelganger, terutama mereka yang sebelumnya dilukai oleh Lang Chunyuan. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang doppelganger. 4304 persaingan sengit. Dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi dan tanah energi mendalam mempertanyakan keberadaan mereka sendiri saat ini. Setengah dari mereka terluka oleh doppelganger dari wanita muda yang juga merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna tetapi tampaknya memiliki kekuatan dari tubuh aslinya. Meskipun mereka merasa sedikit sedih, itu tidak menghentikan mereka untuk saling berbisik. Mengapa kita begitu sial bertemu dengan dua monster ini? Kelebihan pertempuran kita sia-sia. Menurut saya, wanita muda ini juga tidak beruntung. Dia mengirim doppelgangernya ke sini untuk membuka dunia rahasia, tetapi sayangnya, dia bertemu dengan pria paruh baya ini. Jika tubuh aslinya ada di sini, dia mungkin tidak akan kalah. Tanda seru. Sementara itu, Duan Lingtian, yang mendengar percakapan itu, tercerahkan. Percakapan mereka membuatnya bertanya-tanya mengapa tidak terlintas dalam pikirannya untuk menggunakan doppelgangernya juga. Dia telah mengumpulkan banyak pahala pertempuran, tetapi dia tidak berani menggunakan banyak pahala pertempuran untuk membuka ranah rahasia karena dia khawatir tidak banyak orang yang memiliki begitu banyak pahala pertempuran. Saya akan berpisah dengan doppelganger saya setelah saya meninggalkan dunia rahasia ini, mengapa saya tidak memikirkan ini sebelumnya? Saya menyia-nyiakan 20 tahun dalam. Lupakan saja, saya akan menggunakan doppelganger saya untuk membuka alam rahasia setelah ini untuk mendapatkan lebih banyak poin kacau. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang di akhir pikirannya. Namun, saya bertanya-tanya apakah itu akan berhasil. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri lagi. Doppelganger kakak keempat dapat memperoleh poin kacau di sini karena dia tidak ada di sini secara langsung. Bagaimana dengan token identitas? Akankah doppelganger saya dan saya dapat menggabungkan poin kacau kami? Apakah perlu memiliki token identitas sendiri? Ini membuatku sakit kepala. Lupakan saja, aku akan mencobanya setelah meninggalkan dunia rahasia ini. Di akhir pikirannya, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya kembali ke situasi di dunia rahasia. Dia telah menekan doppelganger Lang Chunyuan sehingga dia hanya bisa menonton dari jauh. Dia bisa melihat kemarahan dan keengganan di matanya, dan dia tahu bahwa dia mengira kekalahannya disebabkan oleh doppelgangernya. Hanya dia yang tahu bahwa meskipun tubuh aslinya ada di sini, dia tetap tidak akan cocok untuknya. Aku telah melampaui kakak keempat, dia dulu melindungiku, dan sekarang, saatnya bagiku untuk melindunginya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil melirik Lang Chunyuan. Dia hanya menatapnya sebentar untuk menghindari kecurigaan. Jika penyamarannya terungkap saat ini, dia akan sangat marah. Tidak mengherankan, Duan Lingtian lulus semua ujian di dunia rahasia sendirian. Sepanjang waktu, dia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis, khawatir dia akan membongkar kedoknya. Untungnya, Lang Chunyuan tidak menyadari apapun karena kehati-hatiannya. Setelah pergi, dia berpisah dengannya dan yang lainnya dengan cepat untuk menghindari mengekspos dirinya sendiri. Akhirnya aku keluar, kakak senior keempat pasti merasa tertekan karena bertemu denganku, Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas. Lang Chunyuan yang lincah memasang ekspresi muram di wajahnya ketika dia menyaksikan Duan Lingtian lulus ujian di dunia rahasia sebelumnya. Dia benar-benar ingin melepaskan dunia rahasia untuknya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin dia menerima sikap baiknya jika dia tahu siapa dia. Saya harus mencoba mengirim doppelganger saya ke dunia rahasia, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, doppelgangernya dari hukum ruang angkasa muncul. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian menemukan bahwa dia dapat mengirim doppelgangernya ke dunia rahasia tetapi sebagai entitas yang terpisah. Ini berarti bahwa dia tidak dapat mengklaim manfaat pertempuran dan poin kekacauan doppelgangernya. Ini tidak ada gunanya. Bagaimana jika saya menggunakan doppelganger saya dan peringkat 10 besar juga? Pada saat itu, saya akan memegang 2 tempat di peringkat 10 besar, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Namun, ada kurang dari 1 dekade tersisa sebelum wilayah kacau lanjut ditutup, doppelganger saya tidak akan dapat peringkat di 10 besar dalam waktu singkat. Cara tercepat untuk mendapatkan poin kacau adalah melalui alam rahasia, dan itu akan membutuhkan manfaat pertempuran untuk membuka alam rahasia.
Doppelganger saya harus mulai dari awal. Akhirnya, Duan Lingtian meninggalkan ide tersebut karena keterbatasan waktu. Yang terbaik bagi doppelgangernya untuk tetap bersamanya dan membantu meningkatkan kekuatannya saat dibutuhkan. Saat ini, aku tak terkalahkan di antara dewa tertinggi yang belum sempurna, bahkan Ning Yixuan, yang dulunya adalah dewa tertinggi belum sempurna yang terkuat di dunia penentang dewa, bukanlah tandinganku. Menurut pendapat Duan Lingtian, Ning Yixuan adalah referensi yang sempurna. Secara alami, dia tahu bahwa kemungkinan Ning Yixuan sudah menjadi dewa tertinggi perantara sekarang. Namun, jika Ning Yixuan masih merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna, dia tidak akan ragu untuk bersaing dengan Ning Yixuan. Saya harus terus membuka alam rahasia multi orang. Sekarang semua orang meniru metodeku, aku tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memasuki dunia rahasia. Sebelum wilayah kacau lanjutan dibuka, banyak dewa tertinggi yang belum sempurna takut untuk membuka alam rahasia banyak orang karena mereka takut pada Duan Lingtian. Namun, karena aturan di wilayah kacau lanjutan dan titik kacau, mereka tidak lagi takut. Lagi pula, mereka akan menyia-nyiakan jasa pertempuran mereka jika mereka bertemu dengannya di alam rahasia, dan mereka masih bisa mempertahankan hidup mereka. Namun, jika mereka tidak bertemu dengannya, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan poin yang lebih kacau dan peringkat 10 besar. Sementara Duan Lingtian menunggu untuk memasuki alam deka rahasia berikutnya, sekelompok dewa tertinggi yang belum sempurna, termasuk keturunan dari kekuatan tertinggi, juga menunggu. Jika tidak ada yang luar biasa terjadi, Duan Lingtian harus menempati peringkat pertama di antara dewa tertinggi yang belum sempurna, aku harus mengincar tempat kedua atau ketiga. Pesaing terbesar saya adalah Duan Lingtian, tapi dia terlalu kuat, saya harus melupakan persaingan untuk tempat pertama dan fokus pada peringkat kedua atau ketiga sebagai gantinya. Untungnya, Ning Yixuan telah menembus dan menjadi dewa tertinggi perantara. Jika tidak, Ning Yixuan akan menempati posisi kedua. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Hong Zhangyi. Kenapa dia tidak membunuh Duan Lingtian saja? Dia seharusnya tidak membiarkan Duan Lingtian pergi demi Ning Yixuan. Sayang sekali Hong Zhangyi dan anak buahnya gagal membunuh Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan sangat membantu kita semua. Meskipun keturunan langsung dari pembangkit tenaga tertinggi tidak kekurangan sumber daya kultivasi yang dapat secara efektif meningkatkan kultivasi mereka terbatas. Bahkan jika mereka disukai oleh kekuatan tertinggi, basis kultivasi mereka akan mandek di ranah dewa tertinggi yang belum sempurna jika bakat bawaan mereka rendah. Tak perlu dikatakan, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika pusat kekuatan tertinggi mereka memperoleh sumber surgawi atau sesuatu dengan efek serupa. Sayangnya, hal-hal ini sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix bahkan di batas luar. Sangat jarang pembangkit tenaga listrik tertinggi berhasil menemukan air mancur surgawi kali ini. Hadiah untuk wilayah kacau tingkat lanjut kali ini adalah yang terbaik. Kakek buyutku berharap aku akan memenangkan beberapa tetes dari mata air dewa. Nenek moyang saya mengatakan bahwa dia meminta beberapa tetes dari mata air dewa, tetapi pembangkit tenaga listrik tertinggi itu dengan tegas menolaknya. Pusat kekuatan tertinggi itu bersikukuh bahwa mata air surgawi hanya digunakan sebagai hadiah untuk generasi muda. Nenek moyang lamaku juga memberitahuku tentang itu. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan tertinggi berharap kita akan tumbuh dengan cepat sehingga akan ada lebih banyak kekuatan tertinggi. Dikatakan bahwa situasi di batas luar telah memburuk. Saya tidak tahu tentang situasi di batas luar, tetapi leluhur lama saya sering berkunjung dan mengabar kepada kami. Namun, dia belum mengunjungi setidaknya selama 10.000 tahun. Saya mendengar bahwa dia sangat sibuk. Itu pasti ada hubungannya dengan batas luar. Keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sama seperti pembudidaya biasa. Mereka harus mengumpulkan pahala pertempuran dan membuka alam rahasia untuk mendapatkan lebih banyak poin kacau. Mereka yang cukup kuat akan lulus ujian sendiri, tetapi jika mereka bertemu dengan seseorang yang lebih kuat, mereka hanya bisa menyalahkan keberuntungan mereka. Bahkan jika mereka adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak ada yang akan memberi jalan kepada mereka di wilayah yang kacau balau. Persaingan tidak diragukan lagi sengit di wilayah yang kacau balau. 4.305 peringkat keseluruhan. Menurut pendapat semua orang, termasuk mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, Duan Lingtian pasti menempati peringkat pertama. Lagi pula, dia adalah anak ajaib yang bahkan belum genap 1000 tahun tetapi telah mengalahkan Ning Yixuan,
mantan anak ajaib nomor 1 di dunia yang menentang dewa. Selain itu, sebelum wilayah kacau yang canggih muncul, dia telah memperoleh banyak manfaat dan sumber daya pertempuran dan memasuki banyak alam rahasia. Setelah wilayah kacau lanjutan muncul, dia mendominasi alam rahasia multi orang berulang kali dan memperoleh banyak poin kacau. Pusat kekuatan lain bahkan mulai meniru caranya melakukan sesuatu. Tidak mengherankan, semua orang di berbagai base camp masih berbicara tentang pemuda dari tanah energi mendalam yang memasuki medan perang alam dari tanah persembahan surgawi. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak poin kacau yang harus dikumpulkan Duan Lingtian sekarang. Mungkin, dia bahkan mungkin menempati peringkat pertama di peringkat keseluruhan. Peringkat keseluruhan. Apakah akan ada peringkat keseluruhan? Tanda seru. Sebelumnya, saat pembangkit tenaga listrik tertinggi membuat pengumuman, dia tidak menyebutkan apapun tentang peringkat keseluruhan. Apakah ada peringkat keseluruhan di masa lalu? Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa wilayah kacau sebelumnya tidak memiliki peringkat keseluruhan. Monster di bawah usia 1000. Aku masih bermain-main dengan teman-temanku di usianya. Apa Anda sedang bercanda? Anda masih bermain-main ketika Anda berusia 900 tahun. Ahem, garis keturunan klan kami cukup istimewa, kami baru mulai dewasa pada usia sekitar 1000 tahun. Mentalitas kami seperti anak kecil sebelum kami mencapai usia 1000. Sungguh, garis keturunan yang unik. Jika demikian, kekuatan garis keturunanmu pasti sangat lemah atau sangat kuat. Itu biasa saja. Selain Duan Lingtian, banyak orang juga membahas peringkat keseluruhan di wilayah kacau balau. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menemukan mata air surgawi dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai hadiah di wilayah kacau lanjut. Peringkat keseluruhan. Seorang pemuda tampan berpakaian putih bersandar pada pilar di sebuah paviliun yang digantung dalam kehampaan tak berujung. Dia memegang sebuah buku di tangannya dan dengan santai membolak-balik halaman. Senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia mendengarkan laporan dari seorang pria parubaya yang berdiri di dekatnya. Mereka sangat yakin bahwa Duan Lingtian, dewa tertinggi yang belum sempurna, akan menempati peringkat pertama jika ada peringkat keseluruhan. Pemuda itu bertanya sambil mengalihkan pandangannya dari buku ke pria parubaya yang penuh hormat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, awalnya, saya berencana untuk menyimpan sedikit mata air surgawi untuk masa depan ketika Realm Battlefield dibuka lagi. Namun, mari kita ranking secara keseluruhan. Orang yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat keseluruhan akan menerima hadiah yang lebih melimpah daripada semua orang yang menempati peringkat 10 besar dalam satu kategori. Tempat kedua akan menerima hadiah yang lebih berlimpah daripada mereka yang menempati peringkat 10 besar di semua kategori. Akhirnya, orang yang menempati peringkat pertama dalam peringkat keseluruhan akan diizinkan untuk mandi di air mancur surgawi dan juga akan menerima keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Pria parubaya, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, dikejutkan oleh hadiah untuk orang yang menempati peringkat pertama di peringkat keseluruhan. Pemuda berpakaian putih itu terus berkata dengan sembrono, semuanya atau tidak sama sekali. Orang yang berhasil menempati peringkat pertama dalam peringkat keseluruhan harus luar biasa. Jika dia berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan cepat, itu akan bermanfaat bagi kita juga. Senyum menghina muncul di wajahnya sebelum dia melanjutkan berkata, semua orang mengira aku hanya mendapatkan air mancur dewa kecil. Mereka tidak tahu seberapa besar itu. Akhirnya, pemuda berbaju putih itu menatap pria parubaya itu dan berkata, pergilah sekarang. Umumkan ini, saya yakin wilayah yang kacau balau akan menjadi lebih hidup sebelum ditutup. Ekspresi rumit muncul di wajah pria parubaya itu ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berkata, Tuanku, jika kita melakukan ini, Duan Lingtian kemungkinan besar akan menjadi sasaran dewa tertinggi menengah dan lanjutan juga. Untuk peringkat 3 teratas dari peringkat keseluruhan, semua orang akan menargetkan Duan Lingtian. Bahkan, yang berpotensi masuk 3 besar juga akan diincar. Banyak dari mereka termasuk keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, kemungkinan mereka akan selamat jika mereka memiliki token giok yang menyelamatkan nyawa. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia memandang pemuda berpakaian putih itu, menunggu keputusan akhir pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berkata, jadi kenapa? Anda adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan Anda telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi Anda masih tidak dapat mengetahuinya.
Jika Duan Lingtian tidak dapat mengatasi rintangan ini, bahkan jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan, dia hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Setelah pemuda berpakaian putih selesai berbicara, dia menatap pria parubaya itu dengan penuh arti, menyebabkan pria parubaya itu merasa malu. Pria parubaya itu merasa seolah-olah pemuda berpakaian putih itu merujuk padanya ketika dia berbicara tentang pusat kekuatan tertinggi yang biasa-biasa saja. Mata pemuda berpakaian putih itu berkilat saat dia berkata, dunia yang menentang dewa membutuhkan pusat kekuatan tertinggi yang kuat. Pria parubaya itu dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya saat wajahnya menjadi pucat. Pergi, kata pemuda berpakaian putih itu sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, pusaran muncul, dan pria parubaya itu menghilang ke udara. Pada saat yang sama, pria parubaya, yang diusir, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, Tuan sangat memikirkan Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum pengumuman lain bergema di Realm Battlefield dan wilayah kacau lanjutan. Jangankan yang lain, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengawasi Realm Battlefield dikejutkan oleh pengumuman itu. Namun, ketika mereka menyadari pengumuman itu datang dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah menemukan mata air surgawi, mereka menjadi tenang. Perubahan ini tidak disebutkan selama pertemuan antara kekuatan tertinggi, tapi itu tidak masalah karena diputuskan oleh kekuatan tertinggi itu. Semua orang di medan perang Realm dan wilayah kacau maju, dan bahkan mereka yang berada di alam rahasia, mendengar pengumuman itu. Namun, mereka yang berada di alam rahasia, penantang dan penjaga gerbang, ditahan oleh kekuatan tak terlihat ketika pengumuman itu dibuat. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Nyatanya, segala sesuatu di alam rahasia sepertinya telah membeku saat pengumuman itu dibuat. Ada kurang dari 1 dekade tersisa sebelum wilayah kacau lanjutan ditutup, selain 9 kategori, akan ada peringkat keseluruhan. Peringkat keseluruhan, apakah ini lelucon? Akan ada peringkat keseluruhan. Hadiah untuk peringkat keseluruhan akan lebih unggul dari hadiah untuk peringkat lainnya, kan? Aku sangat ingin tahu tentang hadiahnya. Saat ini, Duan Lingtian berada di alam rahasia bersama 9 orang lainnya dari tanah persembahan surgawi. Dia, seperti yang lainnya, tidak bisa bergerak sama sekali saat ini. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi pasti telah menghentikan semua aktivitas di alam rahasia melalui formasi di wilayah kacau lanjut. Meskipun tidak bisa bergerak, mata Duan Lingtian bersinar dengan kegembiraan saat dia berpikir, peringkat keseluruhan. Saya bertanya-tanya apa hadiahnya dan berapa banyak orang yang akan diberi hadiah. 4.306 musuh di mana-mana. Duan Lingtian masih bertanya-tanya tentang hadiah dan jumlah orang yang akan diberi hadiah di peringkat keseluruhan ketika pengumuman lain terdengar di udara. Hanya mereka yang berada di peringkat 3 teratas di peringkat keseluruhan yang akan diberi hadiah. Setelah suara itu jatuh, ada keheningan sesaat sebelum keributan pecah di wilayah kacau yang canggih dan medan perang Realm. Tanda seru, hanya 3 teratas yang akan diberi hadiah. Jadi orang kecil akan diberi hadiah. Kategori lainnya masing-masing memberi hadiah 10 orang, tetapi hanya 3 orang yang akan diberi hadiah di peringkat keseluruhan. Semua orang bingung dan terkejut dengan ini. Namun, setelah beberapa saat, pikiran mengejutkan muncul di benak mereka. Mungkinkah hadiahnya sangat berharga sehingga hanya 3 orang yang akan diberi hadiah untuk peringkat teratas di peringkat keseluruhan? Hadiah macam apa yang akan diterima oleh mereka yang berada di peringkat 3 teratas? Hadiahnya tidak akan sederhana. Saya merasa bahkan hadiah untuk tempat ketiga akan jauh melebihi hadiah untuk mereka yang menempati peringkat pertama di kategori lain. Duan Lingtian yang mendengar pengumuman itu menjadi semakin penasaran dengan hadiahnya. Dia tidak perlu menunggu lama sebelum pembangkit tenaga listrik tertinggi berbicara lagi, merinci hadiah bagi mereka yang berada di peringkat 3 besar. Apalagi orang lain, bahkan Duan Lingtian yang telah mengalami banyak badai dalam hidupnya pun terkejut. Hadiah untuk tempat ketiga lebih baik daripada hadiah gabungan dari 10 orang dari suatu kategori. Hadiah untuk tempat kedua lebih baik daripada gabungan hadiah dari 10 orang di semua kategori. Posisi pertama, Duan Lingtian sangat terkejut dengan hadiah untuk tempat pertama di peringkat keseluruhan. Orang yang menempati peringkat pertama dalam peringkat keseluruhan diizinkan untuk mandi di air mancur dewa dan menyerap cairan sebanyak mungkin dari air mancur dewa. Tidak hanya itu, tetapi seseorang juga akan dihadiahi dengan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi.
Duan Lingtian secara alami akrab dengan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi dan apa yang diwakilinya. Bagaimanapun, dia memiliki satu yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memahami hukum ruang. Berkat keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, kecepatan pemahamannya tentang hukum ruang sangat cepat. Dia tidak akan bisa mencapai tingkat pemahamannya saat ini jika bukan karena keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Tanpa keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, apalagi fenomena hukum yang bersinar sejauh 1 juta mil, dia mungkin tidak dapat mewujudkan fenomena hukum yang bersinar sejauh 100.000 mil. Dengan demikian, bagaimana Duan Lingtian bisa tetap tenang ketika dia mendengar bahwa orang yang menempati peringkat pertama dalam peringkat keseluruhan juga akan dihadiahi keilahian pembangkit kekuatan tertinggi? Keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, jika itu adalah keilahian pembangkit kekuatan tertinggi yang mengandung hukum ruang, itu masih akan berguna bagiku. Nyatanya, ini sangat berguna bagiku, jika aku memiliki dua dewa pembangkit kekuatan tertinggi yang mengandung hukum ruang, kecepatanku untuk memahami hukum ruang akan menjadi lebih cepat lagi. Namun, itu masih harta bahkan jika keilahian pembangkit kekuatan tertinggi berisi hukum lain. Itu akan memungkinkan saya untuk memahami hukum lain dengan cepat dan memberi saya doppelganger kuat lainnya. Meskipun Duan Lingtian tidak menunjukkannya secara lahiriah, dia sangat bersemangat. Lagi pula, dia sangat akrab dengan manfaat memiliki keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Pada saat yang sama, banyak orang tersentak saat mendengar hadiah untuk 3 peringkat teratas di peringkat keseluruhan. Mereka tahu keilahian pembangkit kekuatan tertinggi adalah harta yang berharga dan dapat dianggap sebagai harta karun teratas antara langit dan bumi yang mereka sadari. Tidak mengherankan, mereka terkejut ketika mendengar bahwa harta karun seperti itu akan digunakan sebagai hadiah. Surga, hadiah ini, saya tiba-tiba merasa hadiah untuk kategori lain cukup buruk. Bahkan hadiah untuk tempat ketiga di peringkat keseluruhan lebih baik daripada hadiah kolektif dari 10 orang dalam satu kategori. Terus, kesampingkan 3 peringkat teratas di peringkat keseluruhan, apakah menurut Anda bahkan dapat menempati peringkat 3 teratas dalam kategori Anda? Pembangkit tenaga tertinggi juga terkejut ketika mereka mendengar tentang hadiahnya. Orang itu, seberapa besar mata air suci yang dia temukan? Kupikir dia hanya menemukan air mancur dewa kecil. Bagaimana hadiahnya bisa begitu murah hati? Kirim informasi kembali ke batas luar. Jika yang lain di batas luar tahu tentang air mancur pemisah itu, aku khawatir mereka akan bunuh diri karena frustrasi. Sementara itu, Yun Qingyan, tuan muda dari klan Yun Tanah Persembahan Surgawi, memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya ketika dia mendengar pengumuman itu. Lagi pula, dia tahu hadiah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apalagi peringkat di 3 besar dari peringkat keseluruhan, dia bahkan tidak yakin dia bisa peringkat 10 besar di peringkat dewa tertinggi yang belum sempurna. Tidak mungkin Duan Lingtian menempati peringkat pertama di peringkat keseluruhan. Sepanjang jalan, Yun Qingyan secara alami mendengar banyak orang mengatakan bahwa Duan Lingtian memiliki peluang tinggi untuk menempati peringkat pertama di peringkat keseluruhan. Pada saat yang sama, Yun Tingfeng, pemimpin klan dari klan Yun dan ayah Yun Qingyan, juga berada di wilayah yang kacau balau. Mirip dengan putranya, ekspresinya juga tidak sedap dipandang. Aku tidak bisa membiarkan dia tumbuh lebih kuat, jika dia peringkat pertama. Dia pasti akan menarik perhatian pembangkit tenaga tertinggi, itu akan merusak rencanaku untuk membunuhnya. Aku harus membunuhnya sebelum wilayah kacau lanjut ditutup. Saya memiliki hampir 10 tahun. Tidak masalah jika saya tidak dapat peringkat 10 besar untuk peringkat dewa tertinggi tingkat lanjut, tetapi saya harus menemukannya dan membunuhnya. Yun Tingfeng, yang baru saja keluar dari alam rahasia, menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai bertanya tentang Duan Lingtian. Ada begitu banyak orang yang mencoba membunuh Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum Yun Tingfeng menemukan dia bukan satu-satunya yang mencari Duan Lingtian. Ada sekelompok dewa tertinggi menengah dan lanjutan yang mencari Duan Lingtian juga. Setelah beberapa saat, dia mengerti bahwa itu karena Duan Lingtian adalah penghalang yang menghalangi yang lain untuk menduduki peringkat pertama. Duan Lingtian, aku khawatir tidak akan semudah itu bagimu untuk bertahan hidup kali ini, pikir Yun Tingfeng pada dirinya sendiri dengan seringai di wajahnya. Selanjutnya, Yun Tingfeng berhenti mencari Duan Lingtian. Kekuatan kolektif dari dewa tertinggi menengah dan lanjutan lebih unggul darinya.
Tidak masalah apakah dia mencari Duan Lingtian atau tidak saat ini. Lebih baik baginya untuk menyerahkan pekerjaan itu kepada yang lain sementara dia bekerja untuk menduduki peringkat 3 teratas dari peringkat dewa tertinggi yang maju. Dia tidak bermaksud untuk menggunakan mata air surgawi pada dirinya sendiri tetapi berencana untuk memberikannya kepada putranya yang tidak layak. Air mancur surgawi pasti akan membantu meningkatkan basis dan kekuatan kultivasi putranya. Di tepi wilayah kacau maju, seorang pria muda bergerak dengan hati-hati, terus-menerus menutupi jejaknya. Dia tidak lain adalah Feng Qingyang, Master Duan Lingtian. Saya harap Little Tian aman dan sehat. Mirip dengan Duan Lingtian, Feng Qingyang juga menjadi duri bagi banyak orang. Meskipun dia tidak mendapat perhatian sebanyak Duan Lingtian, dia juga memiliki peluang tinggi untuk menduduki peringkat 3 teratas dari peringkat keseluruhan. Mereka ingin menghentikan kita, tuan dan murid, dari peringkat 3 besar. Aku, Feng Qingyang, tidak akan membiarkan mereka melakukan sesuka mereka. Aku pasti akan menempati peringkat 3 besar. Energi pedang Feng Qingyang melonjak sesaat sebelum dia tiba-tiba terjun ke rawa. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul di dekat rawa. Saya mendengar bahwa Kaisar Dewa yang maju ada di sini, bagaimana dia bisa begitu cepat? Lagi pula, kita adalah dewa tertinggi perantara. Kamu tidak bisa mengukur Kaisar Dewa yang maju itu menggunakan akal sehat. Lagi pula dia lebih kuat dari dewa tertinggi yang belum sempurna. Ada terlalu banyak monster di realm battlefield kali ini. Ada Duan Lingtian, dan ada Kaisar Dewa tingkat lanjut ini. Secara kebetulan, keduanya ahli dalam Sword Dao. Baiklah, berhenti bicara. Kita harus menemukan Kaisar Dewa yang maju itu dan membunuhnya. Setelah dia meninggal, kita akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Meskipun banyak dari orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menduduki peringkat 3 besar bahkan jika mereka membunuh Feng Qingyang, mereka masih bersikeras untuk membunuh Feng Qingyang. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa jika mereka, dewa tertinggi perantara, tidak dapat menempati peringkat 3 teratas, mereka tidak dapat mengizinkan Kaisar Dewa tingkat lanjut seperti Feng Qingyang untuk menempati peringkat 3 teratas. Namun, kebanyakan orang hanya mencari Feng Qingyang ketika mereka mendengar kabar tentang keberadaannya. Mereka jarang keluar dari jalan mereka untuk menemukannya. Perlakuan seperti itu, di mana hampir semua orang dengan panik mencari ke segala arah, hanya diperuntukkan bagi Duan Lingtian. Mirip dengan Feng Qingyang, Yang Yuchen, kakak ketiga Duan Lingtian, dan Lang Chunyuan, kakak keempat Duan Lingtian, khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Adik laki-laki dalam masalah besar kali ini. Kuharap dia bisa tetap bersembunyi, peluangku untuk menemukannya tidak terlalu tinggi, dan itu hal yang bagus. Lagi pula, jika aku bisa menemukannya, itu berarti orang lain juga bisa menemukannya. Yang Yuchen dan Lang Chunyuan tahu bahwa adik laki-laki mereka harus menghadapi krisis ini sendiri dan mereka tidak akan dapat membantunya. Meskipun demikian, mereka masih tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, musuh dari keempat arah di wilayah kacau maju sedang mencari adik laki-laki mereka sekarang. Saat ini, Duan Lingtian, pihak yang terlibat, sangat santai di dunia rahasia. Di bawah pengawasan 9 orang, Duan Lingtian memperoleh beberapa harta dan poin kacau di dunia rahasia. 4.307 keberadaan Duan Lingtian terungkap. Tanpa sepengetahuan Duan Lingtian, dia sudah menjadi incaran massa. Meskipun demikian, ketika dia meninggalkan dunia rahasia, perasaan krisis muncul di hatinya. Paku yang mencuat akan dipalu. Sebelumnya, saya menjadi sasaran keturunan pembangkit tenaga tertinggi yang merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna, dan ada beberapa dewa tertinggi yang masih belum sempurna juga. Namun, dengan peringkat keseluruhan, saya akan diincar oleh semua orang yang berharap mendapat peringkat 3 teratas dari peringkat keseluruhan dan keluarga serta teman mereka. Meskipun Duan Lingtian mendapatkan banyak hal dari alam rahasia, dia tidak bergembira. Dia sangat berhati-hati setelah meninggalkan dunia rahasia, mengetahui bahwa dia akan mendapat masalah jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang kuat. Dengan demikian, segera setelah dia meninggalkan alam rahasia dan tiba di wilayah kacau yang canggih, dia dengan cepat melemparkan kedalaman teleportasi ganda dan menghilang dari pandangan. Setelah muncul kembali, Duan Lingtian mengamati sekelilingnya dan menemukan 2 orang di tengah pertempuran di dekatnya. Tanda seru. Duo ini adalah dewa tertinggi perantara yang cukup kuat dan telah memahami hukum sejauh fenomenanya dapat bersinar sejauh 1 juta mil.
Mereka berhenti bertarung serempak begitu mereka menemukan kehadiran orang lain, takut dimanfaatkan saat mereka bertarung. Pada saat yang sama, Duan Lingtian merasakan kesadaran surgawi duo itu menyelimutinya. Hatinya tenggelam, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Meskipun keduanya cukup kuat, masih mungkin untuk membunuh mereka berdua jika dia berusaha sekuat tenaga. Namun, butuh waktu lama untuk membunuh mereka berdua jika mereka bergabung. Saat itu, pertarungan pasti akan menimbulkan keributan besar dan menarik perhatian yang tidak diinginkan, yang akan merugikan dirinya. Apakah mereka mengenaliku? Jika mereka melakukannya, saya harus membunuh mereka bahkan jika itu berarti menarik perhatian yang tidak diinginkan. Duan Lingtian menatap keduanya dengan tatapan membunuh. Dia tetap tak kenal takut saat kesadaran surgawi mereka menyelidikinya. Kedua dewa tertinggi perantara tampak terkejut bahwa dewa tertinggi yang belum sempurna tidak takut pada mereka. Sementara itu, berdasarkan reaksi keduanya, Duan Lingtian memutuskan bahwa keduanya belum mengenalinya. Dia tidak terlalu terkejut dengan ini. Meskipun dia telah membunuh banyak orang di wilayah yang kacau dan menjadi terkenal, sebagian besar waktu tidak ada saksi. Bahkan jika ada saksi, tidak ada dari mereka yang berani merekamnya dengan mutiara gambar cermin terapung karena fluktuasi dari mutiara akan membuat mereka pergi. Dengan demikian, selain dari Profound Energy Land dan mereka yang telah melihat rekamannya sebelumnya, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Setelah memastikan bahwa keduanya tidak mengenalinya dan tidak berniat untuk melawannya, Duan Lingtian dengan cepat berteleportasi. Kedua dewa tertinggi perantara melihat ke arah di mana dia pergi sebelum mereka saling memandang dengan tak percaya. Para dewa tertinggi yang belum sempurna itu tampaknya tidak takut pada kita, kata salah satu dewa tertinggi perantara. Dia sempat bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Dewa tertinggi yang belum sempurna bahkan tidak tersentak saat melihat mereka. Dia tampaknya juga dewa tertinggi yang belum sempurna, kata dewa tertinggi perantara lainnya, masih tidak percaya. Berdasarkan energi tidak stabil Duan Lingtian, jelas bahwa Duan Lingtian baru saja menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna belum lama ini. Kedua dewa tertinggi perantara itu bingung. Tidak hanya dewa tertinggi yang belum sempurna yang tidak takut, tetapi dia juga tampak seperti pembunuh bahkan setelah dia menyaksikan pertarungan mereka. Bahkan jika mereka bukan di antara dewa tertinggi tingkat menengah, mereka juga dianggap cukup kuat. Selain itu, mereka juga bisa mewujudkan fenomena hukum yang bisa bersinar sejuta mil. Meskipun mereka tidak dapat membunuh dewa tertinggi tingkat lanjut yang baru dan lemah seperti yang dapat dilakukan oleh dewa tertinggi tingkat menengah atas, mereka masih dapat bertarung di tempat yang sama dengan dewa tertinggi tingkat lanjut yang baru dan lemah. Mungkinkah dia? Kedua dewa tertinggi perantara saling bertukar pandang saat sebuah nama muncul di benak mereka. Pemuda berpakaian ungu itu, mungkinkah dia? Setelah beberapa saat, keduanya berseru serempak, Duan Lingtian. Setelah itu, kedua dewa tertinggi perantara tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, mereka terbang ke base camp terdekat dan menyebarkan berita penampakan itu. Duo ini tidak memiliki harapan untuk mendapat peringkat di peringkat keseluruhan, tetapi itu tetap tidak menghentikan mereka untuk menyebarkan berita. Salah satu dari mereka memiliki anggota pasukannya yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dia tahu bahwa dia akan diberi hadiah jika Duan Lingtian terbunuh karena dia menyebarkan berita tentang pertemuannya dengan Duan Lingtian. Faktanya, anggota pasukannya memiliki token giok penyelamat hidup, yang menunjukkan bahwa dia sangat disukai oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di pasukannya. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tertinggi bahkan mungkin menghadiahinya. Adapun dewa tertinggi perantara lainnya, dia merasa kematian keajaiban yang mengerikan seperti Duan Lingtian adalah hal yang baik baginya. Duo ini menarik banyak perhatian saat menceritakan pertemuan mereka dengan Duan Lingtian di base camp. Setelah itu, banyak dewa tertinggi menengah dan lanjutan meninggalkan base camp satu demi satu dan berjalan ke tempat Duan Lingtian terakhir terlihat. Pada saat yang sama, seseorang yang berdiri di antara kerumunan memandangi dua dewa tertinggi perantara dengan niat membunuh. Dia adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah panjang putih ilmiah, dan dia terlihat sangat anggun. Dia tidak lain adalah Yang Yuchen, kakak ketiga Duan Lingtian dari faksi Istana Dalam. Adik laki-laki terlihat di dekatnya. Yang Yuchen tidak menyangka akan mendengar berita tentang Duan Lingtian. Dia hanya berada di base camp selama setengah hari sebelum dia mendengar tentang pertemuan dua dewa tertinggi perantara dengan Duan Lingtian.
Dia memasukkan wajah dua dewa tertinggi perantara ke dalam ingatannya sebelum dia meninggalkan base camp dan berjalan ke tempat Duan Lingtian terakhir terlihat. Tak perlu dikatakan, tidak seperti dewa tertinggi lainnya yang pergi mencari Duan Lingtian untuk membunuhnya, Yang Yuchen berharap untuk bersatu kembali dengan Duan Lingtian sehingga dia bisa melindungi Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dua dewa tertinggi perantara telah menebak identitasnya setelah dia pergi. Meskipun demikian, dia sangat berhati-hati dan memastikan untuk melakukan perjalanan ke arah yang acak. Dia membuka dunia Deka Secret lainnya dan terus mengembara di wilayah kacau yang maju. Pada saat yang sama, dewa tertinggi menengah dan lanjutan melakukan perjalanan berkelompok saat mereka mencari Duan Lingtian. Tidak ada yang berani menghadapi Duan Lingtian sendirian. Di antara orang-orang tersebut, ada beberapa yang hanya datang untuk menonton pertunjukan. Mereka bergerak seperti wabah belalang di wilayah kacau saat mereka terus mencari Duan Lingtian. Sedikit yang Duan Lingtian tahu, dewa tertinggi perlahan mengejarnya. Setelah beberapa hari, seharusnya aman sekarang, kan? Duan Lingtian telah bergerak selama beberapa hari terakhir, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ketika dia merasa cukup aman, dia menetap di sebuah lembah untuk sementara. Meskipun secara fisik dia baik-baik saja, dia merasa lelah secara mental. Jika dia tidak dalam kondisi puncak, dia khawatir dia mungkin tidak dapat melarikan diri jika bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang kuat. Lagi pula, siapa yang tahu jika kelelahan mentalnya akan menyebabkan dia dikalahkan oleh lawan yang setara dengannya. Aku akan beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi. Setelah memasuki lembah, Duan Lingtian menggali gua dan melemparkan beberapa formasi untuk perlindungan sebelum beristirahat. Dia duduk bersila dan mengosongkan pikirannya, tetapi kesadaran surgawinya masih terhubung dengan formasi. Ada formasi di sini, ada orang di sini. Hanya dalam sekejap mata, 4 sosok muncul di lembah dengan kecepatan kilat. 4384 fenomena hukum yang bersinar sejuta mil. Formasi, ada orang di sini. Hati-hati, jangan gunakan kesadaran surgawi Anda. Itu akan memicu formasi. Sosok itu milik 4 dewa tertinggi perantara dari alam dewa yang sama, dan mereka adalah campuran murid langsung dan murid nominal dari dewa tertinggi yang maju. Murid nominal agak kuat, tetapi karena usia mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi dewa tertinggi yang maju di masa depan. Ini juga alasan mereka hanya diterima sebagai murid nominal oleh dewa tertinggi yang maju. Tanda seru, Tuan 4 orang itu bukanlah dewa tertinggi biasa yang maju. Dia sebanding dengan dewa tertinggi tingkat atas dari pasukan peringkat tertinggi, dan dia juga merupakan perwakilan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki artefak dewa utama yang semakin meningkatkan kekuatannya. Karena alasan ini, 4 dewa tertinggi perantara yang kuat mengakuinya sebagai tuan mereka. Pada saat ini, keempat dewa tertinggi perantara sangat berhati-hati. Satu-satunya pria parubaya di antara mereka melemparkan formasi untuk mencegah suaranya terdengar sebelum dia bertanya dengan suara rendah, "Saudara senior, apakah menurut Anda Duan Lingtian mungkin orang yang bersembunyi di sini?" Itu kemungkinan. Kita harus memeriksa secara menyeluruh. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan besar jika itu benar-benar Duan Lingtian. Jika itu Duan Lingtian, kita harus merekam prosesnya saat kita membunuhnya. Bahkan jika Master tidak dapat peringkat di peringkat keseluruhan dengan atau tanpa Duan Lingtian, kami akan menjadi terkenal di berbagai alam dewa jika kami dapat membunuh Duan Lingtian. Guru juga akan menghadiahi kita jika kita membunuhnya. 3 orang lainnya adalah lelaki tua, tetapi mereka penuh semangat. Hukum terkuat Duan Lingtian adalah hukum ruang. Saudara muda Yang Chun, untuk mencegahnya berteleportasi menggunakan kedalaman teleportasi, Anda akan bertanggung jawab untuk mengganggu ruang di sekitarnya, seorang lelaki tua yang bermartabat berkata kepada lelaki tua lainnya. Baiklah, namun, dia telah memahami hukum sampai pada titik di mana ia dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 1 juta mil. Bahkan jika saya sangat berhati-hati, dia akan merasakannya segera setelah saya bergerak, kata Yang Chun sebelum dia melepaskan energi surgawi yang telah diilhami oleh hukum ruang. Saya tahu, kata lelaki tua yang bermartabat itu, segera setelah Anda mengganggu ruang, kami akan menghancurkan formasinya untuk memaksanya keluar. Selain itu, jika pihak lain bukan Duan Lingtian, tetapi dewa tertinggi yang maju, kita juga akan baik-baik saja. Kami berempat mampu melawan dewa tertinggi biasa jika kami bergabung.
Bahkan jika pihak lain adalah dewa tertinggi yang kuat dan maju, dia tidak boleh tersinggung begitu kita mengungkapkan identitas kita dan menjelaskan diri kita sendiri. Saudara muda Yang Chun, kami bertiga akan membentuk penghalang setelah 10 napas untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Pada saat itu, ingatlah untuk mengacaukan ruang untuk mencegahnya berteleportasi. Jika itu Duan Lingtian, segera bunuh dia. Jika itu adalah dewa tertinggi perantara biasa, kami juga akan membunuhnya. Namun, jika itu adalah dewa tertinggi yang belum sempurna, kami akan mengampuni dia. Lagi pula, kita akan kehilangan poin kacau karena membunuh dewa tertinggi yang belum sempurna. Jika pihak lain adalah dewa tertinggi yang maju, kami akan segera berhenti dan menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Mungkin, dia bahkan merasa bersyukur jika kita mengatakan bahwa Duan Lingtian mungkin ada di sekitar sini. Setelah itu, lelaki tua yang bermartabat itu memberi isyarat kepada Yang Chun dan dua lainnya sebelum mereka mendekati formasi di bawah mereka ke arah yang berbeda. Setelah 10 napas, lelaki tua yang bermartabat itu berkata, "Sekarang." Hanya dalam sekejap mata, tubuh lelaki tua itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan sebelum dia melesat seperti pedang. Swoosh! Teriakan pedang terdengar di udara saat fenomena menakutkan dari hukum yang bersinar sejauh 1.000.000 mil muncul. Sesaat kemudian, lembah itu berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. 3 lainnya bergerak juga. Langit menyilaukan terang dengan 4 fenomena hukum yang bersinar sejauh 1.000.000 mil. Mereka secara alami menarik perhatian orang-orang di sekitar area tersebut. Apakah seseorang menemukan Duan Lingtian? Sesaat kemudian, banyak orang mulai bergegas menuju fenomena tersebut. Bang! Lembah dan formasi dihancurkan oleh energi mengerikan hanya dalam sekejap. Duan Lingtian, yang sedang berkultivasi, secara alami terkejut dengan keributan itu. Dia merasakan bahwa formasi pelindung yang dia buat sebelumnya telah dihancurkan. Hanya formasi pertahanan yang dia lempar menggunakan kompas formasi yang tetap utuh saat ini. Tanpa formasi pertahanan, dia akan sedikit terluka. Seseorang menemukanku. Saya tidak merasakan kesadaran surgawi mereka sama sekali. Ini tidak mungkin kecuali mereka pembangkit tenaga listrik tertinggi. Formasi saya bahkan dapat mendeteksi dewa tertinggi tingkat lanjut. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak pertanyaan melintas di benak Duan Lingtian saat ini. Dia tidak mencoba memilah pikirannya saat ini. Sebaliknya, dia mencoba untuk berteleportasi. Sayangnya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah terganggu. Setelah itu, Duan Lingtian mendengar suara dari luar gua. "Kakak Lei, orang di dalam gua baru saja mencoba untuk berteleportasi. Dia ahli dalam hukum ruang. Ada kemungkinan dia adalah Duan Lingtian." 4309, Duan Lingtian. Setelah Yang Chun mengatakan bahwa orang yang bersembunyi di gua yang diselimuti formasi ahli dalam hukum ruang, mata ketiga pria lainnya langsung berbinar. Ada kemungkinan pihak lain adalah Duan Lingtian. Bunuh dia. Kakak Lei, yang memahami hukum logam, menyerbu ke depan setelah meluncurkan sinar pedang emas. Ada jejak pedang Dao di sinar pedang emasnya. Pada saat ini, Duan Lingtian dengan cepat bergegas keluar dari gua setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat berteleportasi. Badai spasial mengamuk dan puluhan ribu sinar pedang muncul saat dia terbang ke langit, menjauh dari lembah yang runtuh. Tanda seru. Karena pemahaman Duan Lingtian tentang hukum bumi tidak terlalu mendalam, dia tidak melarikan diri melalui bumi. Apalagi jika salah satu lawannya memahami hukum ruang, tindakannya tidak berbeda dengan mencari kematian. Ada 4 dari mereka. Salah satu dari mereka memahami hukum ruang, dan yang lain yang memahami hukum logam juga memahami pedang Dao yang belum sempurna. 2 lainnya memahami hukum api dan hukum bumi. Untungnya, saya tidak melarikan diri melalui bumi dengan menggali terowongan. Duan Lingtian tahu dia telah membuat pilihan yang tepat ketika dia menemukan salah satu lawannya memahami hukum bumi. Selain itu, pihak lain telah memahami hukum bumi sampai pada titik di mana dia dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 1.000.000 mil. Mereka berempat sangat kuat. Faktanya, mereka termasuk dewa tertinggi menengah teratas. Saya tidak akan bisa melarikan diri dari mereka di masa lalu. Tatapan Duan Lingtian dingin saat dia terbang menuju Yang Chun, yang memahami hukum ruang. Ekspresi yang terakhir berubah saat melihat ini, dan dia buru-buru terbang ke arah teman-temannya. Dia tidak berani menghadapi Duan Lingtian sendirian. Lagi pula, dia tahu Duan Lingtian mampu membunuh dewa tertinggi perantara.
Satu-satunya cara untuk menjamin keselamatannya adalah bergabung dengan rekan-rekannya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Teruslah bermimpi, kata Duan Lingtian sambil mencibir. Setelah itu, energi dari hukum ruang menyelimuti Yang Chun sebelum fenomena yang bersinar sejauh 1 juta mil muncul. Bersamaan dengan hukum ruang, dia juga menggunakan masteri Dao miliknya. Anda terhubung ke ruang setelah Anda mengganggunya. Tidak akan mudah bagimu untuk melarikan diri, kata Duan Lingtian sambil mengejek. Energi spasial dengan cepat membatasi gerakan Yang Chun. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa kedalaman menahan yang dia gunakan untuk menghentikan Duan Lingtian dari teleportasi telah terganggu oleh energi di sekitarnya. Matanya membelalak kaget saat dia berseru, bagaimana ini mungkin? Dia memahami masteri Dao sejauh ini. Yang Chun terkejut bahwa penguasaan Dao Duan Lingtian jauh lebih kuat dari yang dikabarkan. Dia belum pernah mendengar tentang dewa tertinggi perantara dengan pemahaman mendalam tentang penguasaan Dao, apalagi dewa tertinggi yang belum sempurna. Ekspresi Yang Chun berubah drastis saat melihat Duan Lingtian meluncurkan sinar pedang 7 warna. Dia panik dan berteriak ketakutan, memohon teman-temannya untuk menyelamatkannya. Tidak. Tolong aku, membantu. 3 pria lainnya terbang dari kejauhan secepat mungkin, tapi sayang, sudah terlambat. Swoosh! Sinar pedang 7 warna menembus tubuh Yang Chun sebelum meledak menjadi puluhan ribu sinar pedang 7 warna. Ekspresi ketiganya berubah secara dramatis setelah melihat ini. Mati, bunuh dia. Ketiganya tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan dengan berani menghadapi mereka dan bahkan membunuh rekan mereka. Mereka mengira dia akan mencoba melarikan diri. Tatapan Duan Lingtian dingin dan membunuh ketika dia melihat ketiganya. Setelah beberapa saat, dia memilih untuk berteleportasi. Tidak seperti sebelumnya, dia sekarang mampu menangani mereka, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menangani ketiganya dalam waktu singkat. Dia tahu keributan itu akan menarik banyak orang, dan jika dewa tertinggi muncul, mustahil baginya untuk melarikan diri. Setelah nyaris mati sebelumnya, dia menjadi sangat berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Pada saat itu, dia tidak akan bisa lolos dari kematian jika Ning Yixuan tidak muncul tepat waktu. Swoosh! Duan Lingtian melemparkan kedalaman teleportasi ganda dan melarikan diri. Dia dengan mudah menghancurkan formasi terbatas lawannya dengan hukum ruang dan penguasaan Dao. Seolah-olah formasi itu hanyalah mainan. Tidak mengherankan bahwa dia dengan mudah menghancurkan formasi dewa tertinggi perantara karena penguasaan Dao-nya saja tidak kalah dengan hukum yang dapat mewujudkan fenomena hukum yang bersinar sejauh 1 juta mil. Dapatkan dia. Ekspresi ketiganya tidak sedap dipandang saat mereka menyaksikan Duan Lingtian berteleportasi. Mereka tidak berharap dia bisa melakukannya. Lagi pula, bahkan jika Yang Chun telah meninggal, itu akan menghilangkan ruang yang terganggu untuk kembali normal. Meskipun Duan Lingtian sudah cukup jauh, mereka berhasil mengunci lokasinya dengan kesadaran surgawi mereka dan buru-buru mengejarnya. Kita harus mengejarnya dengan cepat. Kalau tidak, kita akan kehilangan dia. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Kesempatan emas ini akan sia-sia. Ketiganya bergerak dengan kecepatan tinggi, tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk membunuh Duan Lingtian. Betapa gigihnya, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil mencibir, jika aku tidak khawatir akan lebih banyak orang yang muncul, aku akan melawan kalian bertiga. Pada saat yang sama, sesosok besar muncul di langit dan berteriak dengan suara penuh keengganan, Duan Lingtian. Itu adalah fenomena yang menandakan kematian Yang Chun. Jarang ada fenomena yang menyebutkan nama pembunuh mereka. Lagi pula, kebanyakan orang tidak tahu nama pembunuh mereka di wilayah yang kacau balau. Namun, Yang Chun secara alami tahu siapa Duan Lingtian itu. Ekspresi tenang di wajah Duan Lingtian menghilang saat mendengar namanya. Brengsek, dia memanggil namaku. Ini di luar dugaan Duan Lingtian. Sebelumnya, dia membunuh banyak orang yang tahu siapa dia. Tetapi hal seperti itu tidak terjadi sebelumnya. 3 dewa tertinggi perantara juga terkejut dan tidak senang dengan perkembangan yang tidak terduga ini. Ini berarti lebih banyak orang akan datang sekarang karena mereka tahu Duan Lingtian ada di sini. Ayo cepat, kita harus membunuhnya secepat mungkin. Kalau tidak, akan terlambat. Kita tidak bisa membiarkan orang lain membunuhnya. Kami tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia dibunuh oleh orang lain. 3 dewa tertinggi perantara mengertakkan gigi dan terus mengejar Duan Lingtian. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya melihat ke langit dan melihat fenomena yang memanggil nama Duan Lingtian. Duan Lingtian,
Mata mereka menjadi cerah begitu mereka mendengar Duan Lingtian, dan mereka tidak membuang waktu untuk bergegas. 4310 Duan Lingtian mengorbankan kembarannya. Duan Lingtian akhirnya muncul. Itu pasti dia. Kalau tidak, mengapa fenomena itu memanggil namanya? Duan Lingtian pasti telah membunuhnya. Ayo pergi dan lihat. Saya memperkirakan akan sulit menemukannya. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Tanda seru, tanda seru. Banyak dewa tertinggi menengah dan lanjutan bergegas menuju lembah yang runtuh tempat Duan Lingtian sebelumnya berkultivasi. Jejak energi tertinggal di udara, menandakan bahwa pertempuran sengit telah terjadi sebelumnya. Di sana, dewa tertinggi yang maju mengamati sekelilingnya sebelum dia pergi ke arah tertentu. Ketika yang lain memperhatikan ini, mereka segera mengikuti. Mereka bersemangat tinggi saat mereka bergerak seperti tornado. Swoosh, swoosh, swoosh. Swoosh, swoosh. Adik laki-laki, Yang Yuchen adalah salah satu dewa tertinggi yang datang. Dia merasa bahwa Duan Lingtian benar-benar sial karena lokasinya telah ditemukan oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa Duan Lingtian juga agak beruntung karena kebetulan berada di dekatnya dan dapat membantu Duan Lingtian pada saat kritis. Ada begitu banyak orang, dan ada beberapa dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat juga. Saya tidak yakin saya bisa menyelamatkan saudara junior dari begitu banyak orang. Saya benar-benar berharap kakak senior sulung ada di sini. Yang Yuchen tidak bisa tidak memikirkan kakak perempuan tertuanya saat ini. Jika dia ada di sini, dia pasti bisa melindungi Duan Lingtian dari semua dewa tertinggi menengah dan lanjutan. Meskipun Duan Lingtian tidak dapat merasakan kelompok dewa tertinggi menengah dan lanjutan mengejarnya, dia tahu bahwa banyak orang akan mengejarnya setelah keributan sebelumnya. Pada saat yang sama, tiga dewa tertinggi perantara sangat dekat dengan Duan Lingtian. Meskipun dia berteleportasi saat bergerak, mereka masih berhasil mengejarnya. Kegigihan dan kekuatan mereka membuatnya merasa tak berdaya. Saya harus mengorbankan doppelganger saya dari hukum bumi. Duan Lingtian sering memahami hukum bumi di masa lalu, dan pemahamannya tentang itu semakin meningkat setelah beberapa pertemuan kebetulan di alam dewa. Meskipun pemahamannya tentang hukum bumi tidak berada di dekat level salah satu dewa tertinggi perantara yang mengejarnya, dia masih memutuskan untuk menggunakan doppelganger untuk mengalihkan perhatian ketiga dewa tertinggi perantara. Duan Lingtian dengan cepat meninggalkan doppelgangernya dari hukum bumi sebelum dia berteleportasi dan menutupi energi dari kedalaman teleportasi dan penguasaan Dao. Sementara itu, tiga dewa tertinggi perantara merasa aneh saat melihat Duan Lingtian berhenti bergerak. Namun, mereka dengan cepat menepis perasaan itu dan berpikir bahwa dia telah kelelahan. Lagi pula, menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat Duan Lingtian, dia hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna, dan tidak mungkin baginya untuk berlari lebih cepat dari mereka. Kami sudah menyusulnya. Bunuh dia. Rekam prosesnya dengan Floating Image Pearl. Ketiganya dengan cepat membuat gerakan mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan mutiara gambar mengambang saat dua lainnya bergerak lebih dulu. Sementara itu, doppelganger Duan Lingtian dari hukum bumi tiba-tiba menghilang ke bumi di depan mata mereka. Salah satu dari ketiga pria itu berkata sambil mencibir, mencoba melarikan diri menggunakan hukum bumi di hadapanku. Kamu pasti mencari kematian. Kemudian, pria itu meledakkan sebuah lubang ke tanah. Sebelum dua pria lainnya tiba, pria yang memahami hukum bumi tiba-tiba berteriak dengan ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Itu adalah doppelganger Duan Lingtian dari hukum bumi. Dia kabur. Pria itu dengan cepat memperluas kesadaran surgawinya dan menemukan bahwa Duan Lingtian telah pergi. Ekspresi dua pria lainnya tidak sedap dipandang ketika mereka mendengar kata-kata teman mereka. Demikian pula, mereka juga memperluas kesadaran surgawi mereka, berharap menemukan Duan Lingtian. Pilih arah, itu akan tergantung pada keberuntungan kita sekarang. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan jika kami tidak dapat menemukannya, kata pemimpin ketiganya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa membedakan antara Duan Lingtian dan doppelgangernya. Ketiganya tahu bahwa mereka tidak dapat berpisah untuk mencari Duan Lingtian. Setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sebelumnya ketika dia membunuh Yang Chun, mereka tahu mereka bukan tandingannya secara individu. Setelah mencari setengah hari, ketiganya akhirnya menyerah. Brengsek, dia lolos. Ekspresi pemimpin ketiganya sangat tidak sedap dipandang saat ini. Aku tidak percaya ini, keluh pria lain. Kami tidak menangkapnya pada akhirnya.
Yang Chun benar-benar mati sia-sia, kata pria yang ahli dalam hukum bumi. Dia lebih gelisah daripada yang lain karena Yang Chun adalah sepupunya, dan dia telah menyaksikan Yang Chun tumbuh dewasa. Selain itu, mereka juga saling mendukung di masa lalu, tetapi sayangnya, Yang Chun meninggal di wilayah yang kacau balau. Kita harus memberitahu semua orang tentang tempat kita kehilangan dia, bahkan jika kita tidak dapat menemukannya, yang lain mungkin dapat menemukannya dan membunuhnya, kata ahli hukum bumi dengan sungguh-sungguh. Yang lain dengan cepat menyetujui sarannya. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kematian Duan Lingtian, setidaknya mereka bisa melampiaskan amarah mereka. Setelah ketiganya kembali ke tempat mereka kehilangan Duan Lingtian, mereka mulai menyebarkan berita. Kami kehilangan Duan Lingtian di sini. Semuanya, menyebar dan cari dia. Awalnya kami berempat. Dia membunuh salah satu dari kami. Kami tertipu oleh doppelgangernya dan kehilangan dia di sini. Semuanya, Duan Lingtian lebih kuat dari yang dikabarkan. Mereka yang lemah seharusnya tidak pergi mencarinya. Kalau tidak, Anda mungkin mati. Trio itu masih menceritakan pertemuan mereka ketika Yang Yuchen dan sekelompok orang tiba. Mata Yang Yuchen berkilat dingin saat dia melihat orang-orang terbang ke segala arah. Lalu, dia berkata sambil mencibir, "Mengapa kami harus percaya padamu? Mungkin, Anda telah menangkap Duan Lingtian, dan Anda hanya berusaha membuat kami pergi. Berdasarkan kemampuan Anda, seharusnya mudah bagi Anda untuk membunuh Duan Lingtian jika Anda bergabung. Saya yakin Anda telah menangkapnya dan berencana untuk membunuhnya setelah kita semua pergi." Ekspresi tiga dewa tertinggi perantara berubah setelah mendengar kata-kata Yang Yuchen. Pada saat yang sama, yang lain memandang ketiganya dengan curiga. Yang Yuchen terus berkata, "Mungkin, Anda khawatir jika kami tinggal lebih lama lagi, Duan Lingtian mungkin akan membebaskan diri dan kami mungkin akan menemukannya. Semuanya, saya pikir kita lebih baik mencari jejak Duan Lingtian di sini. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, belum terlambat bagi kita untuk mencarinya di tempat lain." Ekspresi ketiganya sangat suram. Mereka tidak menyangka akan diragukan dan ditanyai, dan tatapan mereka berubah menjadi permusuhan ketika mereka menoleh untuk melihat Yang Yuchen. Semakin banyak orang tiba saat ini. Beberapa memutuskan untuk tinggal dan mencari di daerah itu sementara yang lain pergi untuk mencari di tempat lain. "Kakak Lei, dia di sini sendirian. Dia akan pergi," salah satu dari ketiganya berkata ketika dia menyadari bahwa Yang Yuchen sendirian. Dia juga menemukan bahwa Yang Yuchen hanyalah dewa tertinggi perantara seperti mereka. "Bocah itu, saya akan tetap di sini dan terus menyebarkan berita tentang pertemuan kita dengan Duan Lingtian. Kalian berdua ikuti pemuda berpakaian putih itu dan bunuh dia. Karena dia memiliki keinginan mati, kami akan mengabulkan keinginannya."